warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahral jihad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi afdalil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi wan nayyirat, amma ba'du. Para jamaah sekalian Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari, bersyukur kepada Allah dan memohon kepada Allah mudah-mudahan amal ibadah salat isya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk jalan kehidupannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah buka apa belum? Ada yang jawab udah, kebanyakan yang jawab belum. Insyaallah habis tarawih kita makan di rumah masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan merupakan bulan jihad. Ini tema pada kesempatan kali ini. Apa makna jihad? Jihad itu dari bahasa Arab artinya bersusah payah. Jahada yajhadu artinya bersungguh-sungguh, bersusah payah, berakit-rakit ke hulu. Tuh namanya jihad. Maka orang yang berjihad berarti orang yang sedang sungguh-sungguh akan meraih kemenangan. Orang yang berijtihad, orang yang sungguh-sungguh sedang berpikir untuk menyetuskan satu masalah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau disebut mujtahid. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau disebut dengan mujtahid. Mengapa para ulama 4 mazhab disebut dengan mujtahid? Karena mereka bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan persoalan umat. Paham apa enggak, Bu? Bu, Pak, paham apa enggak, Pak? Itu jihad. Jadi kalau ada yang nanya, Pak Ustadz, itu gimana bom di Sarinah? Apa termasuk jihad apa bukan? Bukan. Kalau bom di jalan Tamrin itu bukan jihad. Yang namanya jihad di jalan Allah. Karena di Sarinah itu bom di jalan Tamrin. Ini salah kaprah. Kenapa Ramadan kita sebut sebagai bulan jihad? Yang biasanya pagi-pagi sebelum berangkat kerja kita nyarap. Pak, pagi-pagi nyarap bubur enak gak, Pak? Bu, pagi-pagi nyarap nasi uduk enak gak, Bu? Jam 7 nyarap nasi uduk enak gak? Siang-siang makan KFC enak gak? Malam-malam makan sate enak gak? Sehari biasa kita makan 3 kali. Tapi di Ramadan kita atur waktu makan kita. Kita setting waktu makan kita. Bahkan Allah menganjurkan kepada kita untuk menahan diri sebelum waktunya azan. Kita untuk tidak makan dan minum ketika sedang berpuasa. Ini artinya jihad. Kita sedang berjihad. Kita sedang bersungguh-sungguh, berupaya penuh, kerja keras untuk meraih kemenangan yang saatnya nanti sudah tiba waktu Idul Fitri, maka kita akan meraih semuanya kepada kemenangan. Amin ya rabbal
alamin. Puasanya masih kuat Pak? Masih kuat Pak? Bu, puasanya masih kuat Bu? Insya Allah. Di antara kesunahan buka puasa pakai yang manis-manis. Betul? Betul. Rasulullah ngajarin pakai korma karena di Arab buah yang mudah untuk didapat itu adalah korma. Ustadz, saya tinggal di Rusunawa, kagak ada korma yang tumbuh. Saya tinggal di Kampung Duri, nggak ada korma yang berbuah. Yang ada korma di Tenabang. Gimana saya mendapatkan kesunahan untuk mendapatkan sunnah Nabi saat berbuka? Maka cari yang manis-manis. Korma nggak dapat, gemblong 3. Tahu gemblong? Nah, cari gemblong 3 tuh. Makan dah 3 tuh. Manis apa enggak gemblong Bu? Manis. Pak, gemblong manis enggak Pak? Wah, dimakan tuh 3 biji, gantiin korma. Insya Allah kemanisan, kelolodan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan ini bulan jihad, bulan ini bulan ijtihad, bulan ini bulan mujahadah. Ijtihad artinya berpikir dengan otak, menguras sekuat tenaga mungkin dengan pikiran kita. Berjihad, kita berusaha dengan fisik kita. Bermujahadah, kita berusaha dengan hati kita. Bulan ini bulan yang biasanya kita mungkin ibu-ibu sama lakinya suuzon. Kali ini jangan lagi suuzon. Bapak-bapak mungkin sama istrinya suuzon. Bulan ini stop, jangan suuzon. Kita latihan husnuzon. Kita latihan baik sangka. Itu namanya kita sedang berjihad melalui hati, yang disebut Imam Ghazali sebagai mujahadatun nafs, sebagai perjuangan hati untuk berbaik sangka, positive thinking yang akan melahirkan daripada perilaku-perilaku positif. Amin ya rabbal alamin. Ini karena judulnya kultum, kuliah terserah antum. Jadi bisa pendek, bisa manjang. Dan yang benar 7 menit aja, nggak boleh. Gubernur udah ngasih instruksi kuliah kultum di setiap taraweh tidak boleh lebih dari 15 menit. Lanjut apa enggak Bu? Pak, lanjut nggak Pak? Bapak-bapak kayaknya kekenyangan kolek ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir bahwasanya bulan ini disebut dengan bulan jihad. Ramadan disebut bulan jihad karena kita flashback kembali ke histori sejarah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 313 pasukan kaum muslimin yang harus berhadapan dengan 1000 orang musyrikin, dan itu peperangan yang disebut dengan perang Badar terjadi pada saat bulan Ramadan. Nabi berjuang di Mekah, kemudian hijrah di Madinah. Di Madinah Nabi syiarkan Islam, kembali lagi ke kota kelahirannya yaitu di Mekah, dan di Mekah Nabi meraih kemenangan yang disebut Fathu Mekah, Futuhat Mekah. Mekah bebas dari para penyembah berhala. Itu terjadi juga di pertengahan Ramadan. Bahkan seorang sahabat bernama Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia pada tahun 92 Hijriah. Bu, Andalusia kenal Bu? Pak, Andalusia tahu Pak? Andalusia tahu Pak? Rawa lele sonoan dikit. Andalusia dulu dikenal oleh umat Islam namanya kota Andalusia. Sekarang kita kenal sebagai Spanyol, Spain, kota perbatasan dengan Maghribi atau Maroko. Di sana Islam dulu berjaya di tangan Tariq bin Ziyad
dan ditaklukannya saat bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu disebut dengan bulan berjihad. Tuh Pak, yang kita sering tonton bolanya Liga Spanyol, itu Spanyol dulu umat Islam banyak di sana. Umat Islam dulu mayoritas di sana karena berhasil dakwah yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad untuk menaklukkan Eropa dan sekitarnya melalui tangan beliau dan perjuangan beliau. Hal itu terjadi di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua meraih kemenangan dengan jihad berpuasa di bulan ini, dan semoga Allah terima amal ibadah kita, amal ibadah salat kita, amal ibadah puasa kita, dan kita dikuatkan untuk melakukan ibadah hingga akhir Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saya sampaikan. Insyaallah hari ini kita akan diimami oleh Bapak Kompol Haji Khairi. Pak, ini orang Kosambi, putra asli Kosambi yang menjadi Kapolsek Kembangan sekarang. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah jaga dan juga Allah angkat derajatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.